Kita deep dive lebih dalam tentang pre-production. Nah, di pre-production ini sebenarnya ada banyak banget yang harus kalian detailin ya. Yang pertama ada story outline. Nah, step pertama lu butuh storyline. Storyline basic biasanya punya 4 bagian awal. Dari pembukaan, dari bagian tengah, middle, atau bisa ngomong klimaks, terus juga ada akhir, ending sampai conclusion, jadi penutup. Nah, di sini gua akan kasih contoh beberapa simple kerangka cerita yang sering dipakai oleh orang luaran ya dalam membuat video iklan atau bahkan bikin video-video apapun pasti melewati 4 ini teman-teman ya. Gua langsung kasih contoh aja supaya lu bisa dapat gambaran. Nah, di video ini gua kasih tunjuk ada orang yang kena polusi. Nah, awal gua kenalin karakter utamanya, talentnya siapa, terus misalnya ada di luar kantor kena matahari terik, bahkan tunjukin problemnya, kulit kena matahari, terus juga kena polusi ya teman-teman ya. Itu kan problem banyak orang yang bikin kulit kusam. Nah di tengah gue biasanya langsung buat modelnya itu lebih ngerasa kok tantangannya susah banget ya, kena polusi, terus matahari nyerang kulit ya kan, terus dia mulai cari solusinya. Itulah di bagian tengah. Terus yang di bagian klimaks, momen yang paling berdampak ya teman-teman ya. Jadi momen yang bikin karakternya ambil pons ya, terus apply sabunnya, tunjukin shotnya yang nge-highlight perbedaannya, terus kulit jadi glowing, tetap tahan di bawah matahari ya. Contohnya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi tergantung produk kalian. Biasanya sih kita kasih tunjuk pakai produk sekian. Nah di endingnya gue kasih sesuatu yang bikin orang percaya diri. Nah karakternya jadi pede setelah pakai produk yang udah dipakai. Misalnya bisa tersenyum, terus vibe-nya jadi percaya diri, terus simpelnya langsung tutup aja pakai logo ya Pons misalnya gitu. Pons. Ada slogannya misal brighten your day misal seperti itu. Jadi simpelnya tuh seperti itu. Jadi kalian bisa buat contoh-contoh story outline. Sebenarnya story outline tuh ada banyak banget. Kalian bisa cari di luar sana yang lebih detail. Ada banyak. Cuman ini adalah yang paling basic dan paling simpel yang bisa kalian pakai dan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Nah, buat video iklan tuh storyline-nya harus benar-benar lu dapetin feelingnya. Terus juga super ringkas supaya message yang kalian mau sampein tuh benar-benar nyampe. Karena kalau kita ngomong konten sekarang tuh sudah banyak banget yang bikin. Jadi kalau kalian nggak terlalu kasih banyak terlalu message, alhasil nggak sesuai. Soalnya durasi iklan tuh biasanya mepet. Sekarang sih normalnya 15 sampai 30 detik itu udah paling bagus. Di atas itu orang sudah kena konten fatigue. Orang udah bosen. Jadi lo wajib cek, jangan sampai ceritanya kepanjangan, terus message-nya kepanjangan juga. Karena kita udah berlomba dengan orang-orang yang upload setiap hari. Itu ada jutaan konten yang terupload di sosial media. Sekarang orang akan semakin memilih hasil yang bagus. Jadi tren sekarang juga makin condong ke iklan yang pendek, biar audiens langsung nangkep pesan utama kalian. Jadi itu pro tipsnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke skrip teman-teman ya. Jadi abis storyline lanjut ke skrip. Skrip itu bisa dialog, bisa juga narasi, atau teks yang nentuin konten dan urutan kejadian kalian. Nah, jadi jujur aja beberapa kasus skrip itu nggak wajib. Kalau misalnya visualnya kalian sudah bagus, jelas, nggak perlu harus ada voice over lagi. Nah itu PR-nya kalian, bikin gimana visualnya itu sudah mempresentasikan skripnya tanpa harus dijelasin pakai voice over. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang juga iklan tanpa dialog makin sering dipakai. Behavior penonton sekarang udah berubah. Banyak orang nonton juga tanpa suara pas lagi di tempat umum, dan di billboard digital juga umumnya nggak pakai audio. Jadi demand-nya juga mulai naik dari beberapa company yang bisa bikin video yang tanpa audio sama sekali. Tapi dibikin audionya juga karena kebutuhan campaign company kan ada yang dari untuk iklan, ada juga billboard. Jadi tergantung menyesuaikan kalian lah. Yang paling penting intinya adalah key message yang kalian mau sampaikan itu jelas. Entah itu mau di voice over, entah itu tidak di voice over, tergantung kalian yang mau deliver creative thinking kalian. Oke, yang ketiga kita masuk ke shortlist. Ini adalah pre-production juga. Jadi step ketiga, shortlist ini intinya daftar lengkap semua shot yang bakal kepake di video iklan kalian. Anggap aja ini to-do list ya, jadi versi produksi yang ngejelasin tiap shot butuh apa, visualnya kayak apa, angle kameranya mau kayak gimana, terus ada talent atau aktor atau enggak, terus aksinya ngapain aja, apakah ada skrip, dialog, narasi teks atau enggak. Jadi ini tergantung yang kalian mau tuangkan ya. Jadi tidak ada rumus pasti, intinya adalah message-nya nyampe, high converting, dan enak dilihat oleh customer. Nah intinya kalau misalnya kita ngomongin shortlist teman-teman ya,
kalau lo kerja bareng tim, shortlist ini bikin semua orang jadi satu visi. Dan yang paling penting shortlist itu alat planning yang ngebantu banget sebelum lo mulai generate gambar pakai AI atau enggak pakai AI ya. Jadi shortlist ini benar-benar kepenting banget supaya kita punya satu visi misi yang sama, punya gambaran yang sama. Kalau kita cuma menceritakan ini tanpa ada gambaran jelas ke tim, tim juga akan menebak-nebak sendiri mau kalian apa. Nah, di sini gue udah siapin contoh shortlist, ada image 1, ada shortlist, ada camera angle, ada detail. Nanti gue kasih tunjuk juga contoh ngisinya seperti apa. Kalau misal image shotnya ada 10 ya tinggalkan kali 10 ya. Di contoh yang seperti ini. Jadi kalian bisa cek kalau misal ada 10 shot, kalian bikin 10 bagan seperti ini. Oke, itu aja teman-teman untuk di shortlist. Sekarang kita masuk ke storyboard. Oke, di sesi kali ini kita akan belajar storyboard. Jadi storyboard itu basically versi visual dari shortlist yang udah tadi kita buat yang masih dalam bentuk teks teman-teman ya. Biasanya bentuk kotak-kotak dan tiap kotak itu mewakili satu shot dalam video. Nah, ini ada contoh hasilnya. Jadi shortlist ada frame size-nya, ada kamera angle-nya, ada detailnya. Supaya kalian bisa bikin sesuai yang nanti kalian mau buat di production. Semakin jelas shortlist-nya, semakin jelas detailnya, hasilnya akan jadi semakin lebih bagus. Nah, ini adalah contoh storyboard yang udah gue buat dengan ada gambarnya. Nah, di sini gambarnya itu generate pakai AI. Biasanya di storyboard itu kalau kita ngomongin di dunia yang fotografer, videografer, biasanya dia sketch pakai tangan. Ada shortlist-nya, ada storyboard yang di-sketch oleh manusianya atau directornya. Nah, tapi kita udah dibantu sama AI, kita udah generating storyboard dengan visual yang sangat bagus. Adalah poin plus teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk di pre-production. Kita langsung lanjut aja ke video selanjutnya untuk lebih bahas tentang di production ya.